Nah, Assalamualaikum Bapak. Selamat Waalaikumsalam. malam. Eh, Perkenalkan kembali ya Pak, nama saya Sylvia Lulisti, saya perawat dari Poltekkes Tasikmalaya. Nah, coba perkenalkan kembali diri Bapak supaya saya lebih kenal lagi. Nama saya Farizal Anwar. Ya, umurnya Saya 30 tahun. 30 tahun, alamatnya di Tanjung Sari. Tanjung Sari ya Pak. Kita kalau begitu, Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih baik-baik aja. Orderan di jalan bagaimana Pak, lancar? Alhamdulillah sedikit lancar. Kita lancar. Nah, pas yang kemarin kita bicarakan ya Pak, saya mendapat kabar-kabar bahwa Bapak itu masih merasa cemas ya Pak akan adanya pandemi ini. Bapak merasa takut tertular ya Pak lewat penumpang-penumpang Bapak. Bapak juga merasa takut ada penurunan ekonomi ya Pak dari hasil orderan Bapak. Apakah begitu? Iya. Nah, biasanya kalau misalnya Bapak merasa seperti itu, Bapak melakukan apa Pak? Ya nggak terlalu melihat itulah berita-berita. Bapak menghindari berita ya Pak supaya tidak adanya supaya tidak ada ya sugesti negatif ya Pak. Ya Pak, apakah dengan cara tersebut Bapak dapat mengatasi cemas Bapak? Sedikit mengatasi. Sedikit mengatasi, tapi masih ada ya Pak kayaknya. Masih ada. Nah, bagaimana kalau saya ajarkan 2 teknik Pak untuk mengatasi cemas? Ya Pak, saya punya 2 teknik nih. Apakah Bapak mau? Boleh. Nah, waktunya berapa menit waktunya? Salah? Itu berapa menit tuh? 15 menit bagaimana? Boleh. Untuk tempatnya mau di mana? Di sini aja. Sini aja. Baiklah Pak, kalau begitu kita akan melakukan 2 latihan tadi ya Pak, di sini sama 15 menit ya Pak. Nah, tujuannya supaya Bapak dapat mengatasi cemas Bapak ya Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Jadi kalau begitu kita mulai ya Pak. Oke, sebelumnya saya akan menunjukkan dulu tanda dan gejala cemas ya Pak. Nah, nanti Bapak tinggal sebutkan iya atau tidak apabila Bapak merasakannya ya Pak. Bapak sebentar ya. Nah, Bapak tinggal sebutkan saja ya atau tidak ya Pak apabila Bapak merasakan. Oke, dari pikiran, apakah Bapak merasa konsentrasi Bapak terganggu? Iya. Terganggu? Apakah Bapak sering merasa kebingungan? Sering. Apakah dalam pemecahan masalah Bapak merasa ada yang buruk? Ada. Apakah otot Bapak mengalami kekakuan? Kaku? Ada. Iya. Bapak merasa kaku otot? Ada. Kalau kecapean pasti ada. Apakah Bapak merasa gelisah? Gugup? Ada. Apakah cemas? Khawatir? Ya, khawatir. Resah? Apakah Bapak ada ketakutan yang kewaspadaan yang sangat berlebihan? Ada. Apakah ada peningkatan tekanan darah dan nadi? Enggak ada. Normal aja. Kalau boleh saya cek? Boleh. Ya, berarti saya cek terlebih dahulu ya Pak supaya kita tahu. Saya cek dulu ya Pak. Boleh saya minta yang mana? Nah, ini boleh. Biasanya Bapak tensian berapa? 110. Kita cek ya. Sekarang 170, berarti tidak ada kenaikan ya Pak. Cuma kurang Pak, berarti Pak kurang tidur ya sepertinya. Iya. Kalau Bapak sering merasa sesak tidak? Tidak.
Tidak. Kalau nadi apakah tidak merasa sesak? Tidak. Saya pinjam nadinya dulu ya Pak. Sudah. Normal ya Pak. Cuma Bapak dalam tekanan darahnya menurun ya Pak. Sepertinya kurang tidur. Wah. Oke Pak, sekarang lanjut ya Pak. Nah, apakah Bapak ada gerakan yang kaku? Kaku ya, jadi ada bagian tubuh Bapak yang susah digerakkan? Oh, nggak ada tuh. Nggak ada. Bagus. Apakah Bapak suka nafsu makan terganggu? Ada. Ada. Apakah Bapak dalam perilaku, apakah ada penurunan produktivitas seperti yang biasanya sibuk jadi nggak sibuk? Ada. Ada. Apakah Bapak mengalami sulit tidur? Sulit. Sulit tidur, merasa lemah, Apa? Iya. bingung? Bingung. Dalam kegiatan sosial di masyarakat, apakah Bapak suka menarik diri seperti tidak ingin bergaul dengan masyarakat? Iya. Ya. Apakah Bapak takut atau tidak mau berinteraksi dengan orang lain? Takut. Apakah Bapak merasa tidak aman apabila bersama orang lain? Kadang. Kadang merasa tidak aman. Baiklah, saya hitung dulu ya Pak. Lanjutin takkan atau dijipan? Bapak, jumlah Bapak tanda dan gejala ini dari 25 mendapat jumlah 15. Nah, berarti dapat saya simpulkan Bapak mengalami gejala ansietas atau kecemasan. Nah, saya jelaskan ya Pak. Nah, untuk kecemasan sendiri, sini saya ada posternya. Kecemasan itu adalah ini Pak, suatu keperasaan yang was-was atau khawatir tidak nyaman. Tapi itu belum terjadi, tapi Bapak sudah mengalami cemas yang berlebihan sebelum terjadi itu. Nah, ini ada tanda dan gejalanya yang sudah tadi saya sebutkan. Nah, di sini ada tingkatan ansietas ringan, sedang, berat, dan panik. Nah, untuk Bapak sekarang mengalami ansietas yang sedang. Nah, terus ada penyebab cemas, bisa karena lingkungan. Kalau saya rasa Bapak kan cemas ini karena adanya ancaman akan penyakit yang lebih parah ya Pak. Nah, terus ada di sini ada teknik mengatasi cemas, nanti saya ajarkan untuk ini. Baiklah Pak, kalau begitu. Nah ya Pak, untuk sekarang saya akan melakukan dua tindakan tadi yang akan saya ajarkan ya Pak. Yang pertama ada teknik distraksi atau pengalihan. Oke Pak, seperti ini. Misalnya Bapak mengalami cemas, nah Bapak bisa mengatasi cemas Bapak itu dengan cara Bapak mengalihkan ke dalam hal yang membuat Bapak senang. Seperti biasanya Bapak melakukan apa aja? Itu Nonton YouTube. sekarang lagi musim TikTok. Oh, suka nonton TikTok. Baik, Bapak bisa melakukan hal itu untuk mengatasi cemas Bapak ya Pak. Kalau misalnya Bapak lagi di jalan, lagi cemas, takut terkena terkena virus ini atau takut tidak ada orderan, Bapak bisa mengalihkannya dengan cara nonton TikTok ya Pak. Itu Pak kalau begitu. Nah, yang kedua yaitu dengan teknik napas dalam atau relaksasi. Caranya seperti ini, saya ajarkan terlebih dulu ya. Tarik napas dari hidung sampai habis, lalu tahan 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, lalu keluarkan dengan lewat mulut pelan-pelan. Seperti itu diulang-ulang sampai cemas Bapak berkurang ya Pak. Ya, sekarang coba Bapak praktikkan. Tarik nafas, tahan 1, 2, 3, 4, 5, lalu keluarkan. Nah, seperti diulangi Pak. Ya, keluarkan. Nah, seperti itu ya Pak. Bapak bisa melakukan ini di rumah ya Pak. Oke Pak, kalau begitu. Nah, dua tindakan tadi sudah Bapak tahu ya Pak, berarti Bapak sudah paham. Yang pertama pengalihan, yang kedua napas dalam. Saya mau Bapak memasukkan kegiatan ini ke dalam jadwal kegiatan sehari-hari Bapak ya Pak, supaya Bapak bisa mengatasi cemas Bapak. Oke Pak, kalau begitu tindakannya, latihannya sudah selesai dilakukan. Bagaimana perasaannya sekarang Pak? Agak mendingan, ada sedikit. Oh, mendingan ya Pak. Oke. Nah, coba Bapak praktikkan kembali apa yang tadi setelah saya ajarkan. Tarik nafas ya. Ya. Ya, lalu? Iya. Yang tadi itu apa? Pengalihan ya? Ya, distraksi atau Distraksi ya. pengalihan. Paling gitu, paling kalau distraksi pengalihan nonton YouTube, apa nyari-nyari kesibukan sendiri. Ya, Main seperti itu ya, Pak. game gitu. Ya, bagus ya Pak kalau gitu. Nah, berarti Bapak sudah tahu ya Pak dua cara itu. Nah, saya punya dua cara lagi nih Pak supaya Bapak dapat mengatasi cemas itu. Apakah Bapak mau saya ajarkan kembali? Boleh.
Untuk waktunya mau kapan? Sekarang aja. Besok? Hmm? Mau sekarang atau besok saja? Itu biasanya kapan? Mau sekarang nggak apa-apa, besok juga nggak apa-apa. Kalau besok gimana? Soalnya sudah malam. Oh iya, boleh. Berarti besok ya Pak? Iya. Oke Pak, kalau begitu besok kita lakukan latihan yang kedua. Kalau tempatnya mau di mana? Di sini aja, datang aja ke tempatnya. rumah ya. Oke, berarti tempatnya di sini ya Pak. Iya. Berarti besok kita akan melakukan tindakan yang dua itu ya Pak, dua lagi. Pak, kalau begitu saya kembali lagi ke rumah saya Pak. Kalau gitu, mari Pak. Nah.